Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dian Cahyati. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Dengan prodi saya, akuntansi, dan NIM saya 2503 0101 0060. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UTS saya pada mapel pengantar manajemen. Pada tugas kali ini, saya memiliki observasi untuk sebuah UMKM, dan saya memilih UMKM itu warung sembako dan plastik. Observasi ini dilakukan di warung sembako dan plastik Ananda. Di warung ini memiliki sistem kasir digital, menerima pembayaran kris, menata barang dengan label harga, serta dilengkapi dengan kamera CCTV sebagai sarana pengawasan. Hal yang menarik dari warung ini adalah bahwa seluruh kegiatan operasional tidak melibatkan tenaga kerja dari luar, melainkan melibatkan anggota keluarga saja. Kondisi ini menunjukkan adanya pola usaha berbasis keluarga yang memiliki karakteristik unik, baik dari segi manajemen maupun organisasi. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengidentifikasi keputusan manajerial harian yang paling menentukan jalannya usaha, menemukan masalah organisasi yang muncul dari praktik operasional sehari-hari, dan serta memberikan rekomendasi manajemen yang realistis sesuai dengan kondisi lapangan. Keputusan manajerial harian yang paling menentukan jalannya usaha. Pada hasil observasi, keputusan manajerial harian yang paling menentukan jalannya usaha tersebut adalah pengendalian persediaan barang atau inventory control. Dalam usaha yang dijalankan oleh keluarga tanpa karyawan, keputusan mengenai stok barang tentunya menjadi semakin penting karena tidak ada tenaga khusus yang bertugas untuk memantau persediaan secara rutin. Pemilik warung setiap hari memutuskan barang apa saja sih yang perlu ditambah stoknya, terutama sembako yang cepat habis seperti beras, minyak goreng, telur, mie instan, dan lain-lain. Keputusan ini sangat penting karena jika stok kosong, maka pelanggan bisa beralih ke toko lain. Dengan adanya sistem kasir digital di warung ini, maka data penjualan harian yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Sehingga meskipun usaha dijalankan secara sederhana oleh keluarga tanpa adanya karyawan, keputusan manajerial tetap dapat dilakukan secara lebih terukur dan berbasis data. Selain itu, pemilik juga menyesuaikan harga jual mengikuti harga jual pasar dan distributor agar tetap bersaing dengan toko sekitar namun tetap memperoleh keuntungan. Yang kedua, ada masalah organisasi yang ditemukan pada observasi tersebut. Yang pertama adalah pembagian tugas yang tidak jelas. Karena usaha ini dijalankan sepenuhnya oleh keluarga tanpa adanya karyawan dari luar. Pembagian tugas seringkali dilakukan secara spontan dan tidak berdasarkan struktur organisasi yang formal. Yang kedua, ada penataan barang yang masih manual dan kurang sistematis. Barang dagangan memang sudah diberi label harga di rak, tetapi tidak semua barang terdapat label harga. Dan penataan barang masih dilakukan secara manual tanpa mengikuti prinsip merchandising yang lebih modern. Beberapa barang kecil seringkali tercampur sehingga menyulitkan pelanggan untuk menemukan produk yang diinginkan. Hal ini dapat menurunkan minat beli pengalaman pembelanjaan pelanggan dan berpotensi mengurangi loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada pemanfaatan sistem kasir yang belum optimal. Meskipun toko sudah menggunakan sistem kasir digital, pencatatan stok barang belum sepenuhnya terintegrasi dengan data penjualan. Hal ini menyebabkan laporan persediaan tidak akurat dan pemilik harus memiliki pencatatan manual tambahan. Akibatnya proses pengambilan keputusan terkait stok barang masih bergantung pada perkiraan atau intuisi, bukan pada data yang objektif. Yang ketiga, ada rekomendasi manajemen yang realistis dan sesuai kondisi lapangan. Yang pertama, rekomendasinya itu pembagian tugas yang lebih sistematis. Agar beban kerja tidak menumpuk pada satu orang, perlu dibuat tugas pembagian yang lebih jelas antar anggota keluarga. Misal, satu orang bertanggung jawab penuh di kasir, satu orang
fokus penataan barang dan 1 orang mengawasi stok serta melakukan pencatatan stok barang. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, maka setiap anggota memiliki peran penting yang jelas sehingga operasional toko dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua ada penataan barang berdasarkan prinsip merchandising. Barang dagangan perlu ditata lebih sistematis dengan menggunakan prinsip merchandising. Sederhana. Label harga harus konsisten dan mudah dibaca agar memudahkan konsumen dalam menghitung belanjaan. Penataan yang baik tidak hanya memudahkan pelanggan, tetapi juga meningkatkan daya tarik visual toko sehingga pengalaman belanja menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga ada optimalisasi sistem kasir digital. Sistem kasir yang sudah tersedia perlu dimanfaatkan secara maksimal. Pemilik dapat menggunakan fitur laporan harian untuk memantau barang yang paling laku, kemudian menjadikannya dasar dalam pengambilan keputusan restock. Selain itu, integrasi pencatatan stok dengan data penjualan harus lebih akurat. Dengan langkah ini, pengendalian persediaan tidak lagi bergantung pada perkiraan semata, melainkan berdasarkan sistem yang berbasis data yang objektif. Berikut adalah hasil dokumentasi saya untuk observasi warung tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan di mata kuliah pengantar manajemen ini tentang hasil observasi UMKM yang saya lakukan untuk tugas UTS. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.